Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang udah setia sama aku, sama Kak Icin. Balik lagi di videonya Kak Icin, dan kali ini aku pengen sharing lagi untuk belajar bahasa Jerman. Karena kemarin ini banyak banget yang komen nge-request kalau diadakan lagi, diperbanyak lagi video-video untuk belajar bahasa Jerman. Kali ini kita lanjut lagi untuk belajar bahasa Jerman dengan tema kata tanya. Oke, sebelum aku masuk ke topik kita hari ini tentang kata tanya, aku pengen ngejelasin sedikit dulu yang aku tahu gitu ya. Kalimat tanya itu kan ada dua jenisnya. Ada yang namanya ja, nein, frage, yang mana ini kita memilih gitu. Untuk menjawabnya kita memilih, atau kita kenal juga dengan istilah Entscheidungsfrage. Jadi untuk menjawabnya ya cuma ada dua pilihan. Yang pertama itu ya, yang kedua ya nein. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu. Contohnya, liebst du mich? Kan langsung baper. Kamu cinta aku enggak? Gitu. Pilihannya ya cuma ada dua. Kalau misalnya kamu cinta ya jawabnya ya. Ya, ich liebe dich. Tapi kalau misalnya kamu enggak ya langsung aja to the point, kamu jawab nein, ich liebe dich nicht. Gitu. Selesai. Schluss, Ende. Itu sedikit tentang ja, nein, frage. Sekarang kita langsung masuk ke topik kita tentang V-frage, atau dikenal juga dengan istilah Ergänzungsfrage, yang mana untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh jawaban yang menjelaskan gitu. Ya gimana ya? Ya banyak kalimatnya gitu, penjelasan. Gak hanya ya atau nein gitu, tapi kita menjelaskan lebih detail lagi. Kata tanya yang pertama adalah wer, yang artinya siapa. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode yang harus kamu ingat adalah wer tut etwas, siapa yang melakukan sesuatu, dan pasti jawabannya dalam bentuk nominatif atau subjek. Contohnya, wer kauft das Buch? Siapa yang membeli buku ini? Jawabannya, ich kaufe das Buch. Saya membeli buku ini. Contoh kedua, wer lernt Mathe? Siapa yang belajar matematika? Jawabannya, sie lernt Mathe. Dia yang belajar matematika. Kata tanya yang kedua adalah was, yang artinya apa. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, metode yang harus kamu ingat adalah was geschieht, apa yang terjadi. Dan pasti jawabannya dalam bentuk suatu peristiwa. Contohnya, was machst du hier? Apa yang kamu lakukan di sini? Jawabannya, misal, ich warte auf meine Mutter. Saya menunggu ibu saya. Atau contoh yang kedua, was schreibst du? Apa yang sedang kamu tulis? Ich schreibe einen Brief. Saya menulis sebuah surat. Kata tanya yang ketiga adalah wann, yang artinya kapan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, metode yang harus kamu ingat adalah wann passiert es? Kapan hal ini terjadi? Dan pasti jawabannya dalam bentuk waktu. Contohnya, wann ist dein Geburtstag? Kapan ulang tahun kamu? Jawabannya misal, mein Geburtstag ist am 12. August. Ulang tahun saya 12 Agustus. Atau contoh yang kedua, wann fliegst du nach Indonesien? Kapan kamu pergi ke Indonesia? Jawabannya, ich fliege morgen. Saya terbang besok. Sekarang kita masuk ke kata tanya yang keempat adalah wo, yang artinya di mana. Dan metode yang harus kamu ingat untuk menjawab pertanyaan ini adalah wo passiert es? Di mana hal itu terjadi. Dan pasti jawabannya dalam bentuk kata tempat. Contohnya, wo ist mein Buch? Di mana buku saya? Dein Buch ist auf dem Tisch. Buku kamu ada di atas meja. Contoh yang kedua, misal, wo kaufst du diese Medikamente? Di mana kamu membeli obat ini? Jawabannya, misal, ich kaufe sie in der Apotheke. Saya membelinya di apotek. Kita masuk ke kata tanya selanjutnya adalah warum, yang artinya mengapa. Dan metode yang harus kamu ingat untuk menjawab pertanyaan ini adalah warum passiert es? Mengapa hal ini terjadi? Dan pasti jawabannya tertuju pada alasan. Contohnya, warum liebst du mich nicht? Kenapa kamu gak suka sama aku? Dan mungkin jawabannya, weil du kein Geld hast. Ya, karena kamu gak punya uang. Aduh, sedih. Contoh yang kedua, misalnya, warum kommst du hier? Kenapa kamu datang ke sini? Ya, mungkin jawabannya, weil ich dich vermisse. Karena aku kangen sama kamu. Gombalan nikah sambil belajar boleh lah ya. Modus. Oke, kita langsung ke kata tanya yang terakhir adalah wie, yang artinya bagaimana.
Metode yang harus kamu ingat untuk menjawab pertanyaan ini adalah wie passiert es, bagaimana hal itu terjadi, dan pasti jawabannya berupa Ablauf ya, berupa siklus ya, bagaimana gitu. Bagaimana? Dan sebenarnya untuk kata tanya wie ini gak hanya tertuju pada siklus, tapi juga banyak hal-hal lainnya. Contohnya, wie heißen Sie, bagaimana kamu bernama. Juga bisa untuk menanyakan kabar, wie geht es dir, bagaimana kabar kamu. Sebenarnya masih banyak kata-kata tanya yang ada dalam bahasa Jerman, tapi ini aku cuma ngasih tahu beberapa kata tanya yang emang sering dan cukup penting untuk kita ketahui, apalagi buat kamu yang lagi persiapan untuk ujian A1. Masih ada wie viel, wie alt, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, itu dulu video dari aku tentang kata tanya dalam bahasa Jerman. Gimana? Udah mulai paham kan ya tentang kata tanya yang ada dalam bahasa Jerman? Tadi aku udah ngejelasin cukup banyak, ada 6 jenis kata tanya yang ada dalam bahasa Jerman di luar ribuan kata tanya lainnya. Asik, lebay banget gak sih? Oke, semoga kamu mengerti. Kalau misalnya nggak ngerti, silahkan langsung tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share. Pokoknya semuanya kamu lakukan untuk support channel aku supaya aku lebih semangat lagi berbaginya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada requestan, langsung aja ya di kolom komentar. Dadah!